Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari perkalian bentuk akar suku 2 dengan suku 2 terhadap operasi pengurangan. Baik, langsung saja kita simak materinya. Nah, materi pembelajaran kita kali ini masih membahas sifat-sifat bentuk akar, yaitu perkalian bentuk akar. Nah, misalkan terdapat bentuk akar sebagai berikut. Akar dari A dikurang akar dari B dikali dengan akar dari C dikurang akar dari D. Nah, bentuk akar ini merupakan perkalian antara suku 2 dengan suku 2 terhadap operasi pengurangan. Nah, dengan menggunakan sifat distributif, maka kita kalikan akar dari A dengan akar dari C. Maka bisa kita tuliskan sama dengan akar dari A dikali akar dari C. Nah, kemudian kita kalikan lagi akar dari A dengan negatif akar dari D. Maka positif dikali dengan negatif hasilnya adalah negatif akar dari A dikali akar dari D. Nah, selanjutnya negatif akar dari B kita kalikan dengan positif akar dari C. Maka negatif dikali dengan positif hasilnya adalah negatif akar B dikali akar C. Nah, terakhir kita kalikan lagi negatif akar B dengan negatif akar D. Maka negatif dikali dengan negatif hasilnya adalah positif akar B dikali akar D. Nah, berdasarkan sifat operasi perkalian bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A dikali B, maka akar dari A dikali dengan akar dari C itu sama dengan akar dari AC. Kemudian dikurang dengan hasil dari akar dari A dikali akar dari D adalah akar dari AD. Kemudian dikurang dengan hasil dari akar dari B dikali akar dari C adalah akar dari BC. Nah, kemudian ditambah lagi dengan akar dari B dikali akar dari D, hasilnya adalah akar dari BD. Nah, jika terdapat akar-akar yang sejenis, maka kurangkan atau tambahkan akar-akar tersebut berdasarkan sifat penjumlahan atau pengurangan bentuk akar, sehingga didapat sifat akar dari A dikurang akar dari B dikali dengan akar dari C dikurang akar dari D itu sama dengan akar dari AC dikurang akar dari AD dikurang akar dari BC ditambah akar dari BD. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan hasil dari akar dari 27 dikurang akar dari 3 dikali dengan akar dari 3 dikurang akar dari 5. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Akar dari 27 dikurang akar dari 3 dikali dengan akar dari 3 dikurang akar dari 5. Maka kita uraikan perkalian bentuk akar ini menggunakan sifat distributif sebagai berikut. Nah, kita kalikan akar dari 7 dengan akar dari 3. Maka bisa kita tuliskan sama dengan akar dari 27 dikali akar dari 3.
Nah, kemudian kita kalikan lagi akar dari 27 ini dengan negatif akar dari 5. Maka positif dikali dengan negatif hasilnya adalah negatif. Akar dari 27 dikali akar dari 5. Nah, selanjutnya kita kalikan negatif akar dari 3 dengan positif akar dari 3. Maka negatif dikali dengan positif itu hasilnya adalah negatif. Akar dari 3 dikali akar dari 3. Nah, terakhir kita kalikan lagi negatif akar dari 3 ini dengan negatif akar dari 5. Maka negatif dikali dengan negatif hasilnya adalah positif. Akar dari 3 dikali akar dari 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan bentuk-bentuk akar ini berdasarkan sifat perkalian bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A dikali B. Maka akar dari 27 dikali akar dari 3 itu sama dengan akar dari 27 dikali 3. Hasilnya adalah akar dari 81. Nah, kemudian dikurang dengan akar dari 27 dikali akar dari 5 sama dengan akar dari 27 dikali 5. Nah, hasilnya adalah akar dari 135. Nah, kemudian dikurang dengan akar dari 3 dikali akar dari 3 itu sama dengan akar dari 3 dikali 3. Hasilnya adalah akar dari 9. Selanjutnya ditambah dengan akar dari 3 dikali akar dari 5 sama dengan akar dari 3 dikali 5. Hasilnya adalah akar dari 15. Sehingga didapat akar dari 81 dikurang akar dari 135 dikurang akar dari 9 ditambah dengan akar dari 15. Nah, langkah selanjutnya kita sederhanakan bentuk-bentuk akar ini dengan cara mencari faktor-faktornya. Nah, di mana faktor tersebut terdiri dari dua buah bilangan yang salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Nah, untuk akar dari 81 itu hasilnya adalah 9 karena 81 merupakan bilangan kuadrat dari 9. Nah, kemudian dikurang dengan akar dari 135. Maka faktor dari 135 yang memuat bilangan kuadrat adalah 9 dikali 15. Sehingga akar dari 135 dapat kita nyatakan menjadi akar dari 9 dikali 5. Nah, kemudian dikurang dengan akar dari 9, hasilnya adalah 3. Karena 9 merupakan bilangan kuadrat dari 3. Selanjutnya ditambah dengan akar dari 15. Nah, karena tidak ada faktor dari 15 yang memuat bilangan kuadrat, maka kita tuliskan di sini akar dari 15. Selanjutnya sama dengan 9 dikurang dengan akar dari 9 dikali 15. Maka bilangan yang bisa ditarik akar itu adalah 9. Hasilnya adalah 3. Maka akar dari 9 dikali 15 itu sama dengan 3 akar dari 15. Nah, kemudian dikurang dengan 3 ditambah akar dari 15. Sehingga didapat 9 dikurang 3 akar dari 15 dikurang 3 ditambah akar dari 15. Nah, langkah selanjutnya kita gabungkan bilangan-bilangan yang sejenis. Untuk 9 itu sejenis dengan negatif 3 karena sama-sama merupakan bilangan bulat. Maka bisa kita tuliskan sama dengan 9 dikurang 3. Nah, karena di depan angka 3 itu bertanda negatif, maka di sini kita kurangkan.
Nah, selanjutnya negatif 3 akar dari 15 itu sejenis dengan positif akar dari 15. Maka bisa kita tuliskan ditambah negatif 3 akar dari 15 ditambah akar dari 15. Nah, hasil dari 9 dikurang 3 sama dengan 6. Kemudian ditambah dengan negatif 3 akar dari 15 ditambah akar dari 15. Maka kita gunakan sifat penjumlahan bentuk akar ini, sehingga tinggal kita jumlahkan saja koefisien-koefisiennya, yaitu negatif 3 ditambah 1. Nah, hasil dari negatif 3 ditambah 1 adalah negatif 2, sehingga didapat negatif 2 akar dari 15. Maka diperoleh 6 ditambah negatif 2 akar dari 15. Nah, positif dikali dengan negatif itu hasilnya adalah negatif, sehingga didapat 6 dikurang 2 akar dari 15. Nah, karena 6 ini tidak sejenis dengan negatif 2 akar dari 15, maka kedua bilangan ini tidak bisa lagi kita kurangkan. Jadi didapat hasil dari akar dari 27 dikurang akar dari 3 dikali dengan akar dari 3 dikurang akar dari 5 sama dengan 6 dikurang 2 akar dari 15. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan hasil dari 3 akar dari 8 dikurang akar dari 2 dikali dengan 3 akar dari 5 dikurang akar dari 2. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 3 akar dari 8 dikurang akar dari 2 dikali dengan 3 akar dari 5 dikurang akar dari 2. Maka kita uraikan bentuk akar ini menggunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan 3 akar dari 8 dengan 3 akar dari 5. Maka bisa kita tuliskan sama dengan 3 akar dari 8 dikali 3 akar dari 5. Nah, kemudian kita kalikan lagi 3 akar dari 8 ini dengan negatif akar dari 2. Maka positif dikali dengan negatif hasilnya adalah negatif. 3 akar dari 8 dikali akar dari 2. Nah, kemudian kita kalikan negatif akar dari 2 dengan positif 3 akar dari 5. Maka negatif dikali dengan positif hasilnya adalah negatif akar dari 2 dikali 3 akar dari 5. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi negatif akar dari 2 dengan negatif akar dari 2. Maka negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Akar 2 dikali akar 2. Nah, langkah berikutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bentuk akar ini berdasarkan sifat perkalian bentuk akar, yaitu P akar pangkat N dari A dikali dengan Q akar pangkat N dari B sama dengan P dikali Q akar pangkat N dari A dikali B. Maka 3 akar dari 8 dikali dengan 3 akar dari 5 dapat kita nyatakan menjadi 3 dikali 3 akar dari 8 dikali 5. Kemudian dikurang dengan 3 akar dari 8 dikali akar dari 2. Maka bisa kita nyatakan menjadi 3 dikali 1 akar dari 8 dikali 2. Nah, selanjutnya dikurang dengan akar dari 2 dikali 3 akar dari 5. Maka bisa kita tuliskan menjadi 1 dikali 3 akar dari 2 dikali 5. Kemudian ditambah dengan akar dari 2 dikali akar dari 2 dapat kita nyatakan menjadi akar dari 2 dikali 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, 3 dikali 3 itu hasilnya adalah 9, kemudian 8 dikali 5 hasilnya adalah 40.
Sehingga 3 dikali 3 akar dari 8 dikali 5 sama dengan 9 akar dari 40. Nah, kemudian dikurang dengan 3 dikali 1 hasilnya adalah 3, kemudian 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Maka 3 dikali 1 akar dari 8 dikali 2 sama dengan 3 akar dari 16. Nah, selanjutnya dikurang dengan 1 dikali 3 hasilnya adalah 3, kemudian 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Maka 1 dikali 3 akar dari 2 dikali 5 sama dengan 3 akar dari 10. Nah, kemudian ditambah dengan akar dari 2 dikali 2 hasilnya adalah akar dari 4. Sehingga didapat 9 akar dari 40 dikurang dengan 3 akar dari 16 dikurang dengan 3 akar dari 10 ditambah akar dari 4. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita sederhanakan bentuk-bentuk akar ini dengan cara mencari faktor-faktornya. Nah, di mana faktor tersebut terdiri dari 2 buah bilangan yang salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Nah, untuk 9 akar dari 40, maka faktor dari 40 yang memuat bilangan kuadrat adalah 4 dikali 10. Dengan 4 merupakan bilangan kuadrat dari 2. Maka 9 akar dari 40 dapat kita nyatakan menjadi 9 akar dari 4 dikali 10. Nah, selanjutnya dikurang dengan 3 akar dari 16. Nah, hasil dari akar dari 16 ini adalah 4 karena 16 merupakan bilangan kuadrat dari 4. Maka 3 akar dari 16 itu sama dengan 3 dikali 4. Nah, berikutnya dikurang dengan 3 akar dari 10. Karena tidak ada faktor dari 10 yang memuat bilangan kuadrat, maka 3 akar dari 10 tetap kita tuliskan menjadi 3 akar dari 10. Nah, kemudian ditambah dengan akar dari 4, hasilnya adalah 2. Karena 4 merupakan bilangan kuadrat dari 2. Selanjutnya, 9 akar dari 4 dikali 10. Maka bilangan yang bisa ditarik akar itu adalah 4. Hasilnya adalah 2. Maka 9 akar dari 4 dikali 10 itu sama dengan 9 dikali 2 akar dari 10. Nah, kemudian dikurang dengan hasil dari 3 dikali 4 adalah 12. Kemudian dikurang dengan 3 akar dari 10 ditambah 2. Nah, hasil dari 9 dikali 2 akar dari 10 adalah 18 akar dari 10. Kemudian dikurang 12, dikurang 3 akar dari 10 ditambah 2. Nah, perhatikan bahwa 18 akar dari 10 itu sejenis dengan negatif 3 akar dari 10. Maka bisa kita tuliskan sama dengan 18 akar dari 10 dikurang 3 akar dari 10. Nah, kemudian negatif 12 itu sejenis dengan positif 2. Maka bisa kita tuliskan ditambah negatif 12 ditambah 2. Nah, selanjutnya hasil dari 18 akar dari 10 dikurang 3 akar dari 10. Maka berdasarkan sifat pengurangan bentuk akar ini, tinggal kita kurangkan saja koefisien-koefisiennya, yaitu 18 dikurang 3. Hasilnya adalah 15. Sehingga didapat 15 akar dari 10. Nah, kemudian ditambah dengan hasil dari negatif 12 ditambah 2 adalah negatif 10. Sehingga didapat 15 akar dari 10 ditambah dengan negatif 10. Nah, positif dikali dengan negatif hasilnya adalah negatif.
maka didapat 15 akar dari 10 dikurang 10. Nah, karena 15 akar dari 10 itu tidak sejenis dengan negatif 10, maka kedua bilangan ini tidak bisa kita kurangkan lagi. Jadi, didapat hasil dari 3 akar dari 8 dikurang akar dari 2 dikali dengan 3 akar dari 5 dikurang akar dari 2 sama dengan 15 akar dari 10 dikurang 10. Nah, terakhir contoh soal yang ketiga. Tentukan hasil dari akar dari 5 dikurang akar dari 2 dikali dengan akar dari 5 dikurang akar dari 2. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Akar dari 5 dikurang akar dari 2 dikali dengan akar dari 5 dikurang akar dari 2. Maka kita uraikan bentuk akar ini berdasarkan sifat distributif, yaitu sebagai berikut. Nah, kita kalikan akar dari 5 dengan akar dari 5. Maka bisa kita tuliskan sama dengan akar dari 5 dikali akar dari 5. Nah, kemudian kita kalikan lagi akar dari 5 dengan negatif akar dari 2. Maka positif dikali negatif hasilnya adalah negatif akar dari 5 dikali akar dari 2. Nah, kemudian kita kalikan negatif akar dari 2 dengan positif akar dari 5. Maka negatif dikali dengan positif hasilnya adalah negatif akar dari 2 dikali akar dari 5. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi negatif akar dari 2 dengan negatif akar dari 2. Maka negatif dikali negatif hasilnya adalah positif akar dari 2 dikali akar dari 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan bentuk-bentuk akar ini berdasarkan sifat perkalian bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A dikali B. Maka akar dari 5 dikali akar dari 5 itu sama dengan akar dari 5 dikali 5. Nah, kemudian dikurang dengan hasil dari akar dari 5 dikali akar dari 2 adalah akar dari 5 dikali 2. Kemudian dikurang dengan hasil dari akar dari 2 dikali akar dari 5 adalah akar dari 2 dikali 5. Kemudian ditambah dengan akar dari 2 dikali akar dari 2 adalah akar dari 2 dikali 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan bilangan-bilangan yang terletak di bawah tanda akar ini. Untuk akar dari 5 dikali 5 hasilnya adalah akar dari 25. Kemudian dikurang dengan hasil dari akar dari 5 dikali 2 adalah akar dari 10. Kemudian dikurang dengan hasil dari akar dari 2 dikali 5 adalah akar dari 10. Kemudian ditambah dengan akar dari 2 dikali 2 hasilnya adalah akar dari 4. Sehingga didapat akar dari 25 dikurang akar dari 10 dikurang akar dari 10 ditambah akar dari 4. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan bentuk akar ini dengan cara mencari faktor-faktornya. Nah, di mana faktor tersebut terdiri dari dua buah bilangan, yang salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Nah, untuk akar dari 25 hasilnya adalah 5. Karena 25 merupakan bilangan kuadrat dari 5. Kemudian dikurang dengan akar dari 10. Nah, karena tidak ada faktor dari 10 yang memuat bilangan kuadrat, maka tetap kita tuliskan dengan akar dari 10. Kemudian dikurang lagi dengan akar dari 10, kemudian ditambah dengan akar dari 4. Hasilnya adalah 2, karena 4 merupakan bilangan kuadrat dari 2. Sehingga didapat 5 dikurang akar dari 10 dikurang akar dari 10 ditambah 2.
Nah, perhatikan bahwa negatif akar dari 10 itu sejenis dengan negatif akar dari 10. Maka, kedua bentuk akar ini bisa kita jumlahkan dengan cara menjumlahkan koefisiennya, yaitu negatif 1 ditambah negatif 1. Hasilnya adalah negatif 2. Sehingga didapat negatif akar dari 10 dikurang akar dari 10 sama dengan negatif 2 akar dari 10. Sehingga didapat 5 dikurang 2 akar dari 10 ditambah 2. Nah, selanjutnya 5 ditambah 2 dikurang 2 akar dari 10. Nah, hasil dari 5 ditambah 2 adalah 7. Maka dikurang dengan 2 akar dari 10, maka didapat 7 dikurang 2 akar dari 10. Nah, karena 7 itu tidak sejenis dengan negatif 2 akar dari 10, maka kedua bilangan ini tidak bisa kita jumlahkan lagi. Jadi, didapat hasil akar dari 5 dikurang akar dari 2 dikali dengan akar dari 5 dikurang akar dari 2 sama dengan 7 dikurang 2 akar dari 10. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai perkalian bentuk akar suku 2 dengan suku 2 terhadap operasi pengurangan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.